Lantas di mana letak tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dan jasa itu? Nah, tindak pidana korupsi dan pengadaan jasa itu adalah harus dilihat secara holistik. Pertama, waktu di mana pengadaan itu akan dilakukan, itu mesti dilihat tempus dan lokusnya. Tempusnya, waktunya. Karena apa? Kejahatan ini masuk dalam delik prokarya, delik kualitas, bukan delik biasa ini. Karena tindak pidana korupsi itu sering disebut para ahli kita mengatakan bahwa itu masuk extraordinary crime. Itu benar. Kenapa? Karena kita mesti melihat itu tidak bisa satu sisi, holistik. Jadi di mana letaknya korupsi itu dalam tindak pidana dalam pengadaan? Saat barang itu belum diadakan, perencanaannya itu, apakah dia sudah menghitung dengan benar, apakah direncanakan dengan benar, apakah ada praktek markup, ada praktek suap dan sebagainya sebelum pengadaan. Jadi waktu pengadaan, post itu bisa terjadi. Kalau di itu penggabungan anggaran seperti kita dengar ya, di mana-mana ada penggabungan anggaran, sana diminta komisi dan sebagainya. Nah, itulah praktek suap itu korupsinya. Dalam pengadaan barang ada istilah favoritisme, ada istilah, kalau istilah saya itu namanya KNPI ya. KNPI itu apa? Kakek nenek paman ipar misalnya gitu. Yang ikut dalam itu. Sistemnya apa namanya? Arisan dan sebagainya kan gitu. Nah, ini yang saya lihat kalau dari sisi penegakan hukum, kita mesti melihat itu secara holistik gitu. Praktek yang modus operandi. Tidak ada tindak pidana korupsi itu seperti tindak pidana biasa, tidak kelihatan tuh. It look like normal activity, tapi secara material itu semua kejahatan, ya kan? Nah, oleh sebab itulah kalau seandainya ini terjadi dari pimpinan yang paling tinggi, katakanlah pemegang pengguna anggaran, sampai kepada apa namanya itu pelaksana, mereka bersekongkol, ini ada namanya collegial responsibility. Collegial responsibility ini akan diambil adalah secara summon work, bekerja sama secara jahat, summon spending, permufakatan secara jahat, for certain handling, berkelanjutan, sehingga ini yang kita sebut dengan korupsi berjamaah, korupsi struktural. Inilah tindak pidana korupsi. Praktek markup, melakukan favoritisme, mengubah spek, mengkebiri pestek, melakukan tindakan tidak terpuji, menerima suap dan sebagainya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini yang harus dicegah. Pemerintah selaku aparat yang sudah diberikan kewenangan itu ada fungsi namanya preventive resort. Itu tugas daripada PA, KPA, Pempro kalau dulu, sekarang PPK, sampai kepada ketua panitia dan sebagainya, tenis harga dan sebagainya. Tapi untuk represi berjoro itu tugas dari 3 lembaga penegak hukum. Satu namanya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan satu sekarang ini ada namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik. Lantas apa saja sih yang masuk dalam tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini? Tadi yang saya sebutkan tadi, Markup dan markup, fiktif, terus praktek-praktek suap, ya, memberikan apa namanya itu hitungan yang tidak benar dan sebagainya, speknya yang dikurangi, ya, barangnya tidak benar dan sebagainya, barang fiktif, tidak ada barang sebagainya, uang dikeluarkan, barang belum selesai, misalnya dalam pemborongan itu belum selesai, ya. Nah, ini ada masalah juga seperti ini. Kita punya sistem anggaran kita ini per tahun, ya. Jadi kalau di akhir tahun itu, kalau tidak selesai, itu uang tidak bisa dicairkan. Artinya itu harus di carry over, tidak ada lagi pembayaran di situ. Nah, kadang-kadang proyek itu waktu tendernya itu sudah menjelang akhir tahun sehingga tidak selesai. Nah, yang hal seperti ini perlu ada kebijakan. Saya dengar di Kejaksaan sekarang ada kebijakan seperti itu. Kalau misalnya katakanlah ada satu proyek yang belum selesai di dalam apa namanya, di dalam pelaksanaan fisiknya itu bisa dibayar 100% walaupun belum selesai, tapi dia harus selesaikan. Uang itu ada baiknya juga itu ditaruh di namanya escrow account. Escrow account itu apa? Ada escrow account khusus yang diberikan kepada apa namanya itu kewenangan kepada Pempro atau PPK sama si pelaksana bohir sama si pelaksana ini. Ini harus ditandatangani secara bersama-sama. Apabila setelah selesai itu baru. Kenapa tidak? Kalau tidak dilakukan itu, kalau itu selesai di tahun anggaran itu, maka habis hangus itu anggaran itu, tidak bisa lagi dianggarkan gitu.
Nah, sedangkan proyek selesai, jika tidak mungkin. Kenapa? Sistem pengadaan barang dan jasa, pemerintah kita ini punya niat baik. Dia mau menolong masyarakat kita, para pebisnis ini secara lokal ini tumbuh. Mereka mau memberikan pekerjaan, sehingga efek dominonya kan terhadap, contoh kalau ada proyek misalnya pembangunan jalan atau pembangunan gedung, tahu nggak? Saudara tahu nggak bahwa di situ ada tukang es, tukang cendol, tukang bakso, tukang apa, itu hidup itu dari lingkungan proyek itu. Berarti apa? Itu yang dikehendaki, adanya efek domino terhadap. Nah, kalau pembangunan tidak ada, nah masalahnya sekarang ini yang marak terjadi nih, diduga keras bahwa kita ini sudah sangat-sangat parah soal korupsinya. Banyak ahli bilang, ada beberapa pakar yang saya tuntut, Pak, seperti almarhum Profesor Sumitra mengatakan 30% anggaran itu hangus, hilang itu di tengah jalan. Nah, mungkin faktanya bisa terjadi seperti itu. Karena saya sering jalan di mana-mana itu, saya lihat, saya keluar negeri, saya jalan pagi, saya lihat di situ ada hydrant, di situ ada tempat ini, tempat minum dan sebagainya. Mereka punya trotoar rapi sekali gitu di kota Melbourne. Saya lihat itu, waduh, ini kalau saya membayangkan kalau di kota Jakarta ini, kalau seandainya uang ini dipakai sebagaimana mestinya, saya kira kita akan lebih indah dari Melbourne. Kita ada taman yang bagus, kita ada tempat transportasi yang aman dan nyaman dan sebagainya. Nah, tapi coba kita lihat faktanya, coba lihat, ya kan? Apa yang kita lihat ini, yang kita disuguhkan tiap hari ini kan, kita kadang-kadang sedih, ya kan? Nilainya sama dengan yang dibangun di Melbourne itu, tapi hasil itu tidak sesuai gitu loh. Rumput tumbuh di mana-mana, kasarnya itu amburadul lah gitu loh. Nah, ini fakta. Nah, sekarang saya kira saya sangat setuju penegakan hukum ini ya terbatas, terukur, objektif, transparan. Sangat setuju. Yang bersalah hantam, jangan kasih ampun. Tapi kalau yang memang dia itu culpos eventualis, suatu kelalaian tidak dalam sengaja, dan tanda petik karena kelalaian, kalau bahasa halusnya itu mungkin kebodohan, ya itu mungkin ada special treatment. Tidak semuanya harus seperti sekarang ini, pokoknya salah tidak salah apa segala. Dan karena undang-undang dan tindak pidana korupsi kan tidak unsur kan merugikan negara, melakukan kewenangan yang yang disalahgunakan dan bisa menguntungkan pihak lain atau korporasi. Jadi kalau saya ini misalnya sebagai bawahan bekerja untuk atasan saya nggak dapat apa-apa. Atasan saya yang kaya raya atau perusahaan si Acong itu, yang misalnya si Akyong Acong itu kan istilahnya itu, dia mereka mendapat keuntungan begitu. Saya juga mesti kena itu karena undang-undang seperti itu. Nah, tapi ya memang itu undang-undangnya, kita harus obey, kita harus lakukan seperti yang dimaksud undang-undang. Nah, itu kira-kira. Sekarang ini juga kan sedang ramai masalah simulator itu Pak, kasus simulator SIM. Nah, dengar-dengar kabarnya kan Kapolri itu juga ikut menandatangani berkas pengadaan tersebut. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak, dan bisa nggak sih sebenarnya Kapolri dimintakan pertanggungjawabannya terhadap kasus itu? Semua tindakan yang dilakukan oleh namanya pemegang anggaran bisa diminta pertanggungjawaban. Itu baik administratif, perdata maupun secara pidana. Prinsipnya seperti itu. Tapi kita mesti lihat juga, Kapolri itu menandatangani. Itu ada aturan, untuk nilai sekian ke atas itu harus Kapolri. Tidak boleh KPA, harus PA itu. Nilainya sekian miliar ke atas harus tanda tangan. Jadi azas yang dipakai itu namanya azas obligator. Obligator itu kewajiban oleh undang-undang untuk menandatangani itu. Kalau tidak, melawan hukum dia. Honor mater itu Kapolri. Nah, tapi baik, penyidikan harus positif. Apakah Kapolri menerima suap? Apakah Kapolri, itu lain lagi masalah. Tapi kalau sepanjang yang disebut dengan secara administratif dia harus lakukan, itu namanya obligator. Harus dia lakukan. Pertanyaannya Pak, kalau Kapolri nggak tanda tangan, nggak boleh. Dia melawan hukum gitu loh. Karena perintah undang-undang secara atributif tadi. Nah, itu. Berarti bisa dikenakan sanksi secara administratif? Iya. Kalau tidak melakukan sesuai dengan prosedur, lantas menjadi kerugian negara, itu Kapolri dan jajarannya bisa dituntut ganti rugi oleh negara. Ya, tapi harus dibuktikan dulu. Ya, karena kan pembuktian kan penting. Kan tidak boleh kita mengusut sesuatu tanpa bukti, tidak bisa seperti itu. Ya. Baik Pak, saya rasa cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih.